Ya, jenis kecerdasan yang kedua itu Mas Wahid itu disebut dengan kecerdasan emosional gitu atau EQ gitu. Dalam bahasa sehari-hari kecerdasan ini biasanya disebut dengan kemampuan khusus yang dikenal sebagai akal sehat. Hal ini terkait dengan kemampuan membaca lingkungan, membaca politik, sosial, dan menatanya kembali. Nah, kemampuan ini berusaha memahami dengan spontan apa yang diinginkan dan diperlukan oleh orang lain. Nah, kelebihan dan kekurangan mereka, kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan, dan kemampuan untuk menjadi orang yang menyenangkan. Nah, inilah kemampuan dalam menata kecerdasan emosional ini biasanya kehadirannya banyak dirindukan oleh banyak orang gitu. Nah, apabila IQ-nya ini tertekan, ini juga akan membuat kecerdasannya berkurang gitu ya. Ya contohnya misalnya kalau saya dulu waktu sekolah gitu ya, saya punya guru sejarah itu namanya Pak titik-titik gitu ya. Wah itu kalau saya dulu waktu di SMP itu, Masya Allah, bayangkan sejarah itu kalau dulu sekolah kan sejarah IPS itu ada sejarah, ada ekonomi, ada. Nah, sejarah itu sulit banget, mengingat itu sulit banget. Nah, gurunya kayak kewalak banget, kelingan itu. Nah, karena di sekolah itu berlangsung pembelajaran sejarah, hampir 80% murid-murid itu wedi Mas. Termasuk saya juga takut. Nah, aku kelingan banget di saat sedang berlangsung pelajaran sejarah. Sing mulang Pak Guru titik-titik sing galak kowe iki ndelalah iki tekon lah. Bocah-bocah itu sudah wedi kabeh itu Mas Wahid Mbak Dian. Guru itu memberikan pertanyaan. Coba ingat-ingat pelajaran yang kemarin. Siapa yang menangkap Pangeran Diponegoro? Spontan semua murid menjawab, bukan saya Pak. Gitu. Jadi ketakutan yang melanda teman-teman saya ketika itu mengganggu pikiran psikolognya. Ya tentu saja yang menangkap Pangeran Diponegoro itu bukan kita. Gitu. Ya, itu jawaban ngawur. Tapi kengawuran mereka itu bukan karena rendahnya IQ-nya, tetapi karena IQ-nya itu diganggu oleh emosional yang rendah. Ya, nah, akhirnya seperti itu. Ya, juga kemampuan dalam mengolah emosional ini juga bisa digambarkan dengan bagaimana ada cerita itu ya. Dari ada seekor gagak yang bertengger di atas ranting sebuah pohon. Rupanya gagak ini baru saja mendapatkan makanan yang lezat. Ya, dendeng kakap lah misalnya. Baunya sangat menggoda, selera baunya itu menggoda selera. Apa kalau kita dulu sekolah itu ya, kancil ya. Ya, mengganggu selera si kancil itu. Ya. Kemudian si kancil ini mencari akal untuk mendapatkan dendeng yang sudah ada di paruh dari gagak itu. Sehingga kancil ini berkata, selamat pagi Tuan Gagak yang gagah perkasa. Aku adalah salah satu dari sekian banyak penggemarmu di hutan ini. Tubuh Tuan sangatlah kokoh dan elok tiada banding. Mata Tuan tajam dan indah menambah pesona wibawa Tuan. Apalagi dengan warna bulu Tuan yang hitam pekat mengkilat. Tuan benar-benar makhluk yang sempurna. Tetapi sayang, Tuan hanya diam saja, sehingga suara Tuan yang merdu tak dapat aku nikmati. Sudikah Tuan memperdengarkan suara Tuan yang merdu itu untukku? Nah, ini kata kancil merayu. Mendengar pujian si kancil yang licik itu, sang gagak lupa diri.
Dia bernyanyi untuk memperdendangkan suaranya yang sebenarnya sungguh sangat tidak merdu. Nah, ketika paronya terbuka hendak bernyanyi, jatuhlah dendeng lezat yang didapatnya dengan susah payah itu. Tentu saja, si kancil yang sudah siap kemudian menangkap dendeng itu, lalu dilahapnya hingga habis. Maka kancil berkata, makanlah tutuan pujian-pujian itu. Gagak bodoh ejeknya sambil lari ke dalam hutan. Nah, cerita ini mengandung hikmah yang sama bahwa emosi yang tidak terkendali itu membawa bahaya dan petaka. Jadi dengan cerita-cerita humor itu juga bisa membangkitkan untuk membantu otak kita bagaimana berpikir cerdas secara emosional. Dari mengangkat cerita dari uh, fauna atau binatang-binatang yang dulu waktu kita sekolah diajarkan tentang nama kancil dan nama-nama binatang yang lain dalam kisahnya. Itu saya kira uh, penting ya. Ya mohon maaf kalau ada orang yang berpendapat kalau lah kawit sekolah hai dibelajari kancil gede ya bisa ngapusi kayak kancil. Ya mohon maaf, silahkan panjenengan berpendapat seperti itu, tidak ada masalah ya. Masing-masing punya masalah. Tapi kalau saya mengambil aja dari sisi positifnya bahwa hal-hal itu juga bisa menjadi pembangkit emosional atau kemudian menata emosional kita. Nah, saya kira itu Mas Wahid pentingnya kita guyon maton, maton guyon-guyon tidak masalah. Oke, terima kasih lah.